harta pusaka tinggi itu dua kepemilikannya, kemungkinannya. Salah satu, ada yang berpendapat bahwa yang memilikinya adalah orang nan dahulu mencancang melatihnya. Itu nampunyo sebenarnya. Kenapa? Karena harta pusaka tinggi itu dua saja sumbernya. Yang pertama adalah istilah namanya, kalau kita ukur dengan tinjauan syariat, yaitu penguasaan dengan berbagai cara. Tapi dahulu cara yang dia lakukan adalah malah rimbo meneruko negari. Jadi dari mana dahulu dapat harta pusaka tinggi itu? Dengan malah rimbo. Malah rimbo itu artinya menabang batang kayu, memberikan batasan, itulah ladang awak babin talak dengan lereng. Kemudian meneruko menjadikan sawah, menjadikan macam. Dia aginya babateh bapematang. Jadi itu cara mendapatkan harta pusaka tinggi dahulu. Di dalam pituah adat berbunyi itu, bahwa harta pusaka tinggi itu adalah cancang latihan dan tua-tua tambilang basirang saisu. Itu disebut. Dan berarti sumber dari harta pusaka tinggi dari mana? Dari meneruko. Nah, mungkin dahulu kalau kita terima misalnya negari asal awak, taruhlah Periangan Padang Panjang, ketika anak kemenakan berkembang biak, mulailah turun mencari tampek negari masing-masing. Dan ditampuh ketika itu sama rimbo rayo, akhirnya menetap di suatu tampek menurut nenek moyang awak itu rancak dijadikan tampek hunian, maka diterukolah di situ tampek. Lai berteratak, terus berjorong, berkampung dan berkoto dan seterusnya. Nah, dengan apa caranya? Dengan meneruka, dengan malah rimbo. Nah, karena itu siapa pemilik sebenarnya? Tentu sebenarnya pemiliknya adalah anda meneruko pertama tu. Mereka nampunyo. Dan mereka lah yang bersepakat bahwa nan mereka teruko sawah nan mereka buat itu indak boleh dijual, indak boleh digadai. Dan mereka yang bersepakat dalam adat. Orang nampunyo bersepakat. Dijual ndak temakan bali, digadai ndak temakan sando. Sando tu apa? Jaminan. Jadi ndak ada bisa dijaminkan. Nah, mereka bersepakat, artinya apa? Kemungkinan itu pendapat pertama, harta itu tetap milik mereka. Mereka cuma membolehkan anak kemenakannya, anak cucu keturunannya adalah mengapa? Mengolahnya, memanfaatkannya, mengambil hasilnya. Itu adalah teori pertama. Ada teori yang kedua, mereka berpunya ketika mereka meneruka sawah itu, tetapi kemudian mereka turunkan kepemilikan itu, mereka serahkan, tapi indak ke perorangan. Mereka serahkan kepada kaum anak keturunannya. Nah, jadi kemungkinan yang jadi pemilik harta pusaka tinggi, satu adalah orang yang pertama dulu mencancang melatih, yang kedua apa? Adalah kaum. Dan kaum itu bukan pedusi saja. Itu makanya kalau ada orang mengecekkan yang punya, mau ustaz mau siapapun, yang mengatakan secara syarak itu tidak tepat, tidak benar, bahwa yang punya harta pusaka ini perempuan. Tak ada di Minang yang punya harta pusaka perempuan, cuma wanita diberikan titipan untuk menjaga dan mengelola harta tersebut sesuai dengan kebijaksanaan dari mamak kepala waris. Jadi begitu. Itu makanya wanita dikecekkan umum puru aluang bunian. Artinya untuk memacik kunci kekayaan. Artinya ibu-ibu atau mande soko di Minangkabau itu jadi bendaharawan kaum. Itu kedudukannya, bendahara. Jadi setelah didudukkan dek mamak, jadi makanya tidak ada matriarkat pula di Minangkabau. Kan orang di luar akan mengecekkan Minangkabau itu nambah kuasa pedusi, kecek sia.
Di Minangkabau tu jadi datuk, jadi mamak dan laki-laki. Yang mamak kepala wari. Cuma wanita ditempatkan dalam posisi yang terhormat. Jadi kalau mamak lah membelikan mauntukkan iko sawah sianu, sawah nan dimudik sianu na membuat. Sawah nan iko sianu to, sawah itu untuk keluarga itu diagikan ganggam bauntuk surang-surang, bukan memiliki secara pribadi. Perlu diingat, tidak memiliki secara pribadi. Ganggam bauntuk. Nah, siapa yang akan mencalik-calik mengawasi yang bertanggungjawab lai berjalan tak sesuai dengan arahan mamak tadi, itulah nan bondokan nan mande soko di dalam kaum tadi. Yang nan bertanggungjawab. Dan inyalah nan memberikan masukan, memberikan pertimbangan kepada mamak. Saya mendengarkan kadang-kadang sebagian orang masuk membicarakan masalah ini sehingga tidak mendudukkan persoalan. Nah, selama dia milik kaum, selama dia milik bersama, maka berarti personal tidak memiliki secara khusus. Itu makanya tidak masuknya ke dalam warisan kalau awak meninggal. Karena tidak awak nempunya tu. Syarat kewarisan itu baru harta itu disebut sebagai peninggalan atau tarikah dalam bahasa Arabnya. Itu menjadi irth, menjadi warisan di dalam hukum faraid. Syaratnya harta tersebut milkun lil mayyit, adalah milik si mayat ketika hidupnya. Di saatnya meninggal, harta itu miliknya, itu baru jadi warisan dalam faraid. Baru itu dibagikan kepada ahli waris. Tapi harta pusaka tinggi tidak milik dia secara personal di dalam masa hidup dia. Dia memiliki atas nama kaumnya secara bersama. Para banyaknya kaum. Nah, makanya ketika dia meninggal, maka kepemilikan yang terbatas itu kembali ke asalnya. Jadi makanya tidak ada bertentangan lain antara konsep, ya, membicarakan konsep bukan praktek. Praktek banyak yang menyimpang. Tapi konsepnya di dalam adat Minangkabau dengan sistem faraid Islam tidak ada bertolak belakang. Lah sesuai. Cuma banyak yang tidak mengamalkan. Anggan terkadang. Nah, dalam hal ini sebagian orang Minang ada yang tidak patuh ke syarak, walaupun mereka menyebutkan adat sandi. Jadi dengan demikian tak mungkin ulama diam saja ketika harato ko dikutak-katik, karena akibatnya nanti adalah perkara halal dan haram. Jadi kalau ada lembaga adat yang mengatakan bahawa ulama tidak boleh berbicara dalam perkara adat, nah saya menolak itu mentah-mentah. Itu tidak benar itu. Kalau serupa itu, berarti nenek mamak itu sedang mengungkai sumpah jabatannya itu. Saya tahu bapak dan ibu-ibu sumpah ketika jadi nenek mamak. Ketika disandang galak. Bunyinya katih nak berpucua, bawah dak baurek, di tengah digirik kumbang. Itu melanggar itu. Kalau ada nandak nama membalikkan urusan adik kepada syarak, berarti dia sudah melanggar sumpah sati, baiat dia. Nah, ini saya ingatkan bukan karena benci, tapi karena sayang ibu dengan akhirat nanti, akibat yang akan diterima. Sekarang sedang banyak itu yang kesal, yang marah. Tu buya tu mengecek sebagai sia tu, sebagai ulama atau sebagai nek mama. Namanya bisa dipisahkan.
Seorang ulama mestinya sebagai nenek mama. Seorang nenek mama mesti juga seorang alim. Karena di dalam diri seorang Minangkabau ada jo sarak. Karena do tigo, tali tigo sepilin kecil orang. Tali tigo sepilin itu menyatu dalam diri seorang Minangkabau. Bapilin tigo di dalam dirinya. Apa itu? Tali sarak, tali adik, tali undang. Tigo itu menjadi, jadi orang Minang memiliki 3 wawasan itu. Nyo mengerti ba'a caro pandangan syaraknya, anannya pakaikan sebagai adiknya, anan akan dijalankan di dalam kehidupan bersama, dalam kehidupan bernegara berbagai macam. Itu adalah karakteristik seorang Minangkabau. Ini tidak boleh. Awak bercerita adik, kemudian syarak tak boleh satu. Ketika ulama mengecek, itulah tak apa pematang sawah lain. Di dalam Islam, tak ada pematang itu. Jangankan urusan harta pusaka, urusan dalam bilik awak diatur oleh Islam. Urusan di kamar mandi diatur oleh Islam. Nah, kalau ada orang mengecekkan niko Islam tak boleh satu, ulama tak boleh berfatwa, nah berarti orang tersebut telah menuduh syarak tak sempurna namanya tu, atau menolak syariat memberikan pandangan dalam perkara, sesuatu perkara. Kalau begini cara berfikir orang di lembaga adat, iko sedang suruh balik orang Minangkabau melanggar ketentuan dan lah disepakati di Sumpah Sati Bukit Marapalam itu. Tidak benar. Makanya saya kalau itu yang ditolak oleh siapapun, saya akan berdiri berhadapan, tidak akan berterima. Suruh orang Minang balik. Nah, karena itu tugas kita apa? Ketika kita temukan Al-Quran, apa yang harus kita lakukan? Kalau sudah ada ketentuan Allah, sami'na wa ata'na. Kenapa? Karena tidak ada pilihan. Kalau sudah menjadi keputusan, wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin, dalam surat Al-Ahzab, tidak ada hak seorang mukmin laki-laki dan perempuan, idza qadallahu wa rasuluhu amran, apabila Allah dan Rasul telah memutuskan suatu perkara, tidak ada bagi mereka itu al-khiyarah, pilihan. Jangan dibawa suruh ke belakang. Nah, karena itulah makanya ulama semenjak dahulu mencarikan solusi antara anan terjadi di masyarakat dengan petunjuk syarak, jangan sampai bertolak belakang. So kalau bertolak belakang, rugi awak, rugi di akhirat. So nanti nangka jadi saksi awak sia. Nangka menjadi saksi awak adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Indak datuk ikon, ndak datuk itu dah. Perlu diingat itu. Yang akan menjadi saksi kita kelak siapa? Rasulullah. Jadi yang akan menjadi saksi apakah kita nanti hamba yang diridai oleh Allah di akhirat, Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ingat, bukan datuk ketemanggungan, bukan datuk perpatianan sebatang, meletakkan dua kelarasan ketua pilihan dan budi ceniago. Tidak itu yang akan menjadi saksi kita kelak. Yang akan menjadi saksi kita kelak adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau beliau akui kita sebagai umat beliau, patuh kita kepada sunnah beliau, kepada apa yang beliau bawa, selamat awak. Kalau nak diakuinya karena menolak ajaran beliau, lain selamat awak. Ingat firman Allah, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Yang akan datang berhadapan nanti dawak lain diamalkannya atau tidak apa? Adalah Al-Quranul Karim.
Al-Quranul Karim ketika amalkan di dunia, dia berada kelak di samping kita, menguatkan posisi kita. Tetapi kalau kita langgar dia di dunia ini, dia akan berhadapan kelak dengan kita. Makanya Al-Quran itu hujjatul lak au alaik. Perlu diingat. Makanya kesempatan ini saya mengingatkan kita semua, bukan karena benci tapi karena sayang. Kalau adat, saya juga membawa gelar adat, tetapi keselamatan kita di akhirat kelak bergantung dengan kepatuhan kita kepada syarak. Dan itulah usaha beratus tahun dilakukan oleh nenek mamak dan ulama kita dahulu, menegakkan adat ini di atas syarak, menyesuaikannya. Makanya terus, termasuklah perkara kawin sesuku atau nikah sesuku. Nah, selama kita mengatakan itu sebatas pantangan, kita tidak melanggar syarak. Tapi kalau kita akan katakan ini haram, berhati-hati. Kita tidak punya kewenangan untuk itu. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 116. وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ. Ikan surah An-Nahl ayat 116. وَلَا تَقُولُوا, janganlah kamu mengatakan terhadap apa tasifu alsinatukum, yang disifati oleh lidahmu, yang nyaman lidahmu mengucapkan ini dan itu dengan cara bohong. Artinya tidak ada kewenangan, kamu mudah saja mengatakan hadza halal, ini haram. Litaftaru 'ala Allahil kadhib, untuk berbuat kebohongan atas nama Allah. Kenapa dikatakan kebohongan atas nama Allah? Kalau halal dan haram itu kita buat dari diri kita, karena kita tidak punya kewenangan, dan Allah tidak memberikan kewenangan untuk membuat ketentuan halal dan haram. Jadi ulama hari ini ketika mengatakan ini halal, ini haram, bukan mereka buat standarnya dari diri mereka, tapi mereka rujukkan ke mana? Kepada Al-Quran. Katanya babi halal atau haram? Haram, kata ulama. Apa dasarnya? Tuh Al-Quranul Karim. Hurrimat alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir. Dikatakan minuman keras halal atau haram? Haram. Kenapa? Karena Al-Quran mengatakan innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibu. Ketika ulama mengatakan menikahi saudara perempuan boleh, halal atau haram? Haram. Kenapa? Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum. Itu ulama begitu cara menetapkannya. Jadi tidak mereka buat halal dan haram dari selera mereka. Itu makanya dulu bertahun-tahun terjadi perdebatan di Ranah Minang Pekaru Arato Pusako. Pernah ibu kan tahu? Syekh Ahmad Khatib mengkritik cara orang Minang mewariskan kekayaan. Nagihnya dus anak pedusinya, tetapi anaknya tidak dapat apa-apa. Dikritik oleh Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Beliau adalah satu-satunya orang Melayu yang menjadi imam besar di Masjidil Haram, di Maqam Syafi'i. Ulama-ulama besar banyak, tetapi yang sampai pada kedudukan imam di Maqam Syafi'i dan mufti adalah Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Bukan Muhammad ya,
Ahmad Khatib. Terus dapat khatib tu karena beliau jadi khatib situ enggak. Karena mau mendengar pula kadang-kadang ada orang yang mudah-mudah saja membuat cerita. Khatib tu karena beliau keturunan khatib negari di Kota Tua. Bapak beliau, kakek beliau, kan di Minang kau ada orang nan jinin nampak namanya. Ada qadi, ada imam, ada bila, dan ada khatib. Beliau mengkritik sehingga ulama murid-murid beliau, siapa murid-murid beliau? Murid-murid beliau tu salah satunya adalah Nyak Parabe Syekh Ibrahim Musa, ayah Buya Hamka Syekh Abdul Karim Amrullah atau Haji Abdul Karim Amrullah, kalau dipendek HK. Kalau Hamka Haji Abdul Malik Karim Amrullah, Hamka. Kemudian siapa lagi murid beliau? Syekh Sulaiman Ar-Rasuli yang kita kenal dengan Inyek Canduang. Kemudian Syekh Muhammad Jamil Jambe, yang surau beliau sampai hari ini. Termasuklah di sebelah Inyek Jambe tu, tahu tak siapa berkubur di situ? Konco pelangkin kawan narik Inyek Jambe, Syekh Daud Rashidi. Syekh Daud Rashidi inilah yang nanti putranya menjadi ketua MUI pertama Sumatera Barat, Haji Muhammad Daud. Kala Datuk Pelimo Kayu, orang Balingka. Jadi Haji Muhammad Daud, Datuk Pelimo Kayu itu adalah orang Balingka, anak dari Syekh Daud Rashidi. Di mana kubur Syekh Daud Rashidi? Tu di sebelah Inyek Jambe. Beliau berkawan narik sehingga berkubur berdampingan. Kemudian sialai di antara murid beliau adalah Abdullah Ahmad yang mendirikan PGAI dan perguruan Adabiah di Padang, tahu? Kemudian sialai murid beliau termasuk di antaranya adalah Syekh Taib Umar. Ada orang Sengayang tahu tu. Siapa murid beliau lain? Termasuk di Padang Japang, pendiri Madrasah Darul Funun. Itu murid-murid beliau. Nah, murid beliau mencari solusi. Gurunya lah memfatwakan, iko ndak batu dah kau kerja serupa iko. Lah payah laki-laki dek bau sawo berbagai macam, anaknya ndak dapat apa-apa. Habis harato dibawa sadonyo oleh akhwat, oleh saudara, oleh kemenakan dari pihak kaumnya. Nah, dari kritikan itulah lahir nanti ada pertemuan di Bukit Tinggi yang melahirkan kesepakatan, akhirnya muncul dua pusako di ranah Minang. Itu fatwa ulama tu. Jadi kalau hari kini ulama berfatwa kemudian ditanyon banang kok satu lo una MUI kok, itu ndak tahu awak. Dari mana tu cara berfikir seperti itu? Itu fatwa ulama dulu. Lahirlah akhirnya harato pusako tinggi dan harato pusako rendah. Harato pusako tinggi ya tadi nanwari turun temurun dari nenek turun ke mamak, mamak turun ke kemenakan. Nah, itu bayiriang dengan sako. Karena itu sako, jauh pusako tak boleh terpisah. Sako dijawab, pusako ditolong. Nah, itu makanya MUI cameh pusako kok kalau disertifikatkan. Walaupun diwarna berbeda, berbagai macam, dibuatlah iko, anak kemenakan sarati, dibuat catatan. Memangnya sado anak kemenakan kita tulis di sertifikat tu. Dan dirantau lah namanya. Dan lu laye banyak menekan. Jadi silang sengketo di kemudian hari. Itu makanya MUI tidak setuju disertifikatkan. Walaupun sekarang tokoh-tokoh politik sedang mencuba untuk menggiring nenek mama. Dan lembaga-lembaga adat tidak punya kewenangan untuk memaksa. Baku itu, seorang punya atau pusako tinggi itu kaum. Ba'ana kecek kemandan dia itu kalau nak namu nenek mama dia buat indak tu ke menga. Indak jadi.
Tapi banyak orang nandak tahu kedudukannya sebagai sangkonya bisa memerintah mamak sampai ke kaum. Tidak. Mempunyai kewenangan penuh di situ adalah mamak kepala waris dengan anak kemenakan. Nah, makanya MUI menghimbau cuba berfikir panjang ke depan. Berfikir panjang nanti ke depan. Seperti akibat nan akan diterima. Kalau ikut berlanjut. Sampai kini, beberapa sampai malam tadi yang mau tanya, lah ada ndak aturan yang menjamin bahwa tanah nan disertifikatkan dengan sertifikat komunal itu diperlakukan secara khusus, tak boleh dijual, tak boleh digadai, tak boleh dialih namakan. Lah ada ndak aturannya? Kalau ndak ada aturan, berarti nan awak tahu sertifikat nan ada ketentuan pengelolaannya, ketentuan tersendiri, baru sertifikat wakaf. Sertifikat wakaf ya ndak bisa dah, ndak bisa dijual, ndak bisa dialih namakan, tu sertifikat wakaf. Tapi sertifikat komunal walaupun dibuat atas nama datuk itu atau kaum datuk itu, menekan atau dibaliknya disabut nama kemenakan, panang kemenakan nanti bawa kudian lalu layi kini, dia punya hak atas harta tu. Karena dia punya kaum. Kemudian, kalau tidak ada aturan khusus memberlakukan sertifikat seperti itu, bisanya bersekolah tu ke Bank Negari bagai. Oh, itu kan banyak nak menekan buya di belakang, tak mungkin itu. Ingat bapak dan ibu-ibu. Negari awak aku, nanda ada orang ada di negari awak. Ada undang-undang nan tengah malam lo layi bagai. Kalau ada seperaturan dari menteri berbagai macam, sertifikat seperti itu bisa diperjualbelikan dengan catatannya. Buat aturan model itu. Buat itu asal disetujui lebih dari separuh dari yang tertera namanya di belakang sertifikat. Kalau begitu aturannya jadi pengada wak leh. Nah, terjadilah silang sengketa di tengah anak kemenakan. 50 tambah ciek begitu. Nah, berubahlah mufakat di Minangkabau. Jadi jadi kecekkan Minangkabau kok tak ada sistem suara terbanyak dah bapak dan ibu-ibu. Kalau orang tahu juga dek. Makanya kalau tak ada kesepakatan galak di sandang siak, biasanya diperambunkan dulu. Kalau indak malah diletakkan dulu. Kalau tidak ada tercapai kata sepakai. Jadi musyawarah di Minangkabau itu ujungnya baru bisa digolekkan kalau nyolah golek lah boleh bisa digolekkan. Kalau lah pipih baru bisa dilayangkan. Jadi tidak ada boleh bersandiang di Minangkabau. Nah, kalau ikut terjadi rusak nilai nan lah dipertahankan, dan nilai itu rancak sesuai jo syarat. Itu yang akan terjadi. Nah, kemudian sertifikat itu tentu dipaci oleh seseorang. Beralah keruminya. Isiata letak sertifikat ke bako. Oh, dipaci dek mamak tumpang ke bininya. Mati mamak meminta kemenakan ke bini ke mintua ko antara kepayahnya kadang. Diminta manyo sertifikat tanah layak kami mintuon. Ayo tapi bacaronya lah banyak, mamak kalian rugi dulu ko bertukar, ko bertambah lah. Nah, terbayang nanti akibatnya tu. Jangka waktu jangan fikir kini saja. Nah, kalau tidak pada itu tu lain. Nah, ditumpangkanlah kanan tuo kemenakan nan peliang tuo atau nan mande nan soko nan tuo. Mande ko punya beranak anak lah beranam. Hanya letakkan anak berusi nan tuo tu. Nak berusi ko punya anak lo berampek nyalagi lo nyaletakkan anak berusi nan tuo tu. Ingat hati-hati. Akibatnya nanti di Minangkabau sako je pusako tu tak bisa bertikai. So di balik sako ada dan pusako na menurut. Nah, adik di Minangkabau ku ada 2 orang langgamnya. Yang pertama Koto Piliang, yang kedua Bodi Ceniago. Koto Piliang Karambi tunduh di Mato. Ajale itu.
tapi tiba-tiba ceniago gadang belega. Nah, lain tak ka meraso beko nama macik pusako meraso inyo nempel yang berhak jo sako. Hati-hati, awak sekaum terjadi berbagai pertikaian. Kini saja jangan sertifikat. Penyebab kamanabuh gadai sebara orang bercakap kini. Tu surek cieknya tu. Mana muah? Ambo berulang kali kau berhadapan orang mengaduan surek gadai mo kecen. Bu, kali ka ditabuh juga gadai ibu ko ditabuh boleh. Tapi payon lalu jangan lain-lain. Ndak amo ibu tadi. Kalau mau payon ndak boleh dia kebuyan. Ini kan surek di ambo kecen. Jadi akan berakibat apa nanti? Kalau ada orang menguasai secara pribadi hak umum, halal atau haram? Haram. Jadi patut tak ulama bagi peringatan dalam hal itu. Timbang-timbang banala dulu. Resikonya dicari. Nah, kalau dalam pandangan kami para ulama dalam berkali mudzakarah, ambo kecekkan iko namanya di sertifikat ko diagih bertampuk ko. Ibaratnya lah diagih bertampuk, diagih bertali ko. Kalau lah diagih bertampuk, tinggal menunggu bila ke dijenjang orang. Kalau lah diagih bertali, tinggal menanti orang kemairinya itu. Aturan kau bisa berubah dalam sebulan, dalam sepakan. Nah, makanya MUI meminta 3 saja jalankan terhadap pusako tinggi. Yang pertama adalah inventarisir, ditelusuri. Mana atau wilayah kaum iko, kaum Melayu iko, kaum Tanjung iko, kaum Sepanjang iko, kaum Ceniago iko. Dua kan? Inventarisir. Yang kedua, buat petanya oleh pemerintah. Di dalam negari iko kan nampak petanya. Yang ketiga, keluarkan aturan mengakui bahwa itu adalah hak milik dari kaum. Sampai di situ, tak usah dia bersertifikat. Oh, adakah produk hukum seperti itu? Ada, kalau namuah, kalau awak berjuang mengeluhan. Contoh, apa dan ibu-ibu tahu tak? Hutan lindung. Hutan lindung tu lah ada sertifikatnya tak? Tak ada. Tapi ketika lah dibuat petanya oleh negara dan diakui berdasarkan kok, maka jadilah dia sebagai hutan lindung. Jangankan kalau orang nak mempakaron, ambil kayu di situ bisa masuk penjara tu. Jadi cukup sampai di situ. Pengakuan negara bahawa bidang tanah tertentu itu adalah hak dari kaum Melayu, hak dari kaum Tanjuang, hak dari kaum Iko. Cukup itu. Akhirnya apa? Ba'ala kacaro ke berjual Bali tak bisa. Baku itu tak ada dah tampuk nak kedinjang orang, tak ada dah. Kalau lah ada tampuknya, lah ada surek menyureknya, oh kini tak mungkin, besok bisa mungkin. Makanya kan ada pepatah orang awak ni salah guna orang. Bunyinya kayo. Sampai lalu lapang bertokok. Tahu ibu? Sampai lalu lapang bertokok. Artinya tidak ada yang kemambik. Yang penting lah ada yang kedilaluan. Indak je cara iko, tidak lalu dandang dia ye. Didarik dirangkaannya tu. Nah, iko yang kita khawatirkan. Jadi ulama sebenarnya ibu je ranah Minang. Itu makanya bersikapnya serupa itu. Tapi ada loh lembaga mengecen. Kau majlis ulama lah melampaui batih ko. Batih apa yang kami lampaui? Atau adik kau nak beragama lagi. Ini tak benar ini cara-cara begini.